jumlah, kalau boleh tahu nih Pak, dengan jumlah penyuluh dan penghulu yang ada di KUA Kecamatan Tegal Timur ini, bagaimana sih KUA Kecamatan Tegal Timur ini dapat melayani masyarakat Tegal Timur? Ya, kita melayani masyarakat itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya kadang-kala masyarakat itu mintanya kan semuanya serba gampang. Bagaimana sih pendekatan dari KUA Kecamatan Tegal Timur ini yang diterapkan kepada masyarakat? Setiap kali ada peristiwa nikah, pastikan pernikahan itu tercatat di kantor urusan agama setempat. Jadi jangan berani-berani melaksanakan pernikahan yang tidak dicatat atau pernikahan siri. Kalau menurut Bapak sendiri nih Bapak, terkait makna integritas itu apa tuh Pak menurut Bapak? Ya, integritas itu kesatuan yang utuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Ijen, kali ini bersama saya Dwi Enalstari dalam program kebanggaan kita semua, Suar Integritas. Saat ini saya sudah berada di KUA Kecamatan Tegal Timur, tepatnya di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini juga sudah bersama kami Bapak Kepala KUA Kecamatan Tegal Timur, yakni Bapak Muhammad Syamsul Arif. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, Amin. dan tentunya terutama dalam hal-hal terkait pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tegal Timur Ya, ya. apalagi ini akhir tahun. Iya Bapak. Oke. Sebelumnya gimana nih Bapak, saya ingin bertanya terkait kesibukan atau keseharian yang ada di Kecamatan Tegal Timur, khususnya di KUA Kecamatan Tegal Timur. Ya, terima kasih Mbak Endah ya. Di KUA Tegal Timur ya kesibukannya mungkin nggak jauh beda dengan KUA lain pada umumnya. Ya, ini kalau orang Jawa bilang itu sudah memasuki bulan akhir buntas, itu bahasa Jawanya, tahu nggak Mbak Endah? Tidak tahu Bapak. Kita Jawa, Anda Sunda itu akhir buntas, jadi di bulan-bulan ini memang lagi meningkat mereka yang mengajukan permohonan nikahnya gitu. Sampai nanti akhir bulan insya Allah sampai 58 pasang. 58. Iya gitu. Jadi kesibukannya ya itulah pelayanan utamanya KUA ya pernikahan, mencatat pernikahan. Di samping ada pelayanan lainnya seperti wakaf. Dan yang terbaru itu program dari Kanwil Jawa Tengah bidang Urais CTC. Apa itu Bapak kalau CTC itu collaboration, saya lupa collaboration apa itu, ada benernya. Ya. Intinya itu KUA itu sebagai pusat untuk apa namanya ya, pemecahan segala macam masalah. Permasalahan Ya, yang ada seperti itu. Ya. Itu program dari bidang Urais Kanwil Provinsi Jawa Tengah Bidangnya yang saat ini sudah diimplementasikan juga oleh oleh KUA Kecamatan Tegal Timur. Iya benar. Tadi kan saya sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak, ternyata Sobat Ijen, KUA Kecamatan Tegal Timur ini merupakan KUA tertua yang ada di Kota Tegal. Betul ya seperti itu Bapak? Karena menurut arsip yang sudah ada pencatatan akta nikah. Benar, sejak tahun 1930. Wah, sudah sebelum lama sekali. Indonesia merdeka, sebelum Kemenak lahir. Sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Kemenak lahir. Iya. Dan saat ini KUA Kecamatan Tegal Timur lah yang dinobatkan sebagai KUA tertua yang ada di Kota Tegal. Ya. Seperti itu. Tadi juga sudah ngobrol juga sama Bapak kalau misalnya gedung KUA ini merupakan akan pindah ya Bapak. Iya, tahun benar. depan. Tahun depan insya Allah akan menempati di tempat yang baru, gedung 2 lantai, tanah seluas kurang lebih 500 meter persegi. Tidak jauh dari sini, hanya berjarak 1 kilo. Insya Allah mudah-mudahan pertengahan tahun depan sudah menempati gedung yang baru. Ya, di sini keunggulan gedung di sini itu lokasinya di pusat
kecamatan. Jadi kumpul semua antara puskesmas, kantor kecamatan, kelurahan, polsek, Koramil kumpul. Kalau di sana kita nanti misah sendiri. Tapi keunggulan di sana bangunannya baru dan informasinya gedung yang ramah lingkungan. Seperti itu. Oke. Berarti akan pindah ke gedung baru ya Bapak? Iya. Dengan jumlah, kalau boleh tahu nih Pak, dengan jumlah penyuluh dan penghulu yang ada di KUA Kecamatan Tegal Timur ini, bagaimana sih KUA Kecamatan Tegal Timur ini dapat melayani masyarakat Tegal Timur? Ya. Tegal Timur untuk penghulu ada 2, penyuluhnya yang PNS itu 2 orang, P3K 1 orang, dan 1 orang CPNS penyuluh dan 1 orang CPS penghulu. Alhamdulillah seluruh pelayanan di wilayah Tegal Timur ini bisa kita tangani ya dengan cermat sesuai dengan SOP yang berlaku. Alhamdulillah. Baik Bapak, Bapak kan juga menyampaikan bahwa pelayanan KUA juga kan harus memberikan pelayanan yang terbaik ya Bapak bagi masyarakat. Nah, bisa dijelaskan tersendiri Bapak bagaimana sih pendekatan dari KUA Kecamatan Tegal Timur ini yang diterapkan kepada masyarakat sehingga KUA Kecamatan Tegal Timur ini memiliki pandangan yang baik itu di masyarakat luas. Ya kita berusaha, saya menerapkan kepada staf saya, kepada rekan-rekan saya di KUA agar kita menyambut masyarakat dengan 3S, salam, senyum, dan sapa gitu. Mungkin sudah menjadi kebiasaan di kantor-kantor pelayanan publik gitu. Kemudian kita juga berusaha melaksanakan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau misalnya pernikahan, ya siapa yang akan menikah di kantor ya kita sampaikan bahwa kalau nikah di kantor ya tidak ada biaya. Kalau nikah di rumah sekian ratus. Dan kami tidak memilah-milih rakyat yang akan menikah itu mau di kantor atau mau di rumah. Kita layani semuanya sama sesuai dengan SOP yang berlaku. Oke. Baik Bapak, sekiranya ini Bapak selaku Kepala KUA di Kecamatan Tegal Timur ini Bapak, bagaimana sih cara Bapak sendiri untuk menginternalisasikan nilai-nilai integritas tersebut ya kepada pegawai-pegawai yang ada di KUA Kecamatan Tegal Timur ini Pak? Ya kami alhamdulillah setiap seminggu sekali minimal itu kita ada apel pagi, ya ada apel pagi seminggu sekali, dan kami ya secara bergilir nanti memberikan pembinaan kepada rekan-rekan kami di bawah ya agar kita melayani masyarakat itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya kadangkala masyarakat itu mintanya kan semuanya serba gampang. Ini yang sangat rentan ini, yang sedang ngetren itu masalah duplikat nikah. Ya, duplikat nikah itu bisa dicari untuk mengurus warisan. Ya, itu belum lama ada yang meminta duplikat nikah. Mengurus warisan itu warisannya senilai miliaran tuh. Dengan surat duplikat nikah itu nanti bisa cair itu ya warisannya, katanya ada tanah yang posisinya di pinggir jalan raya gitu. Setelah kami cari ternyata itu tidak ada dokumen pernikahannya. Dari masyarakat itu minta bagaimana Pak Pengelola, gampangnya mau biar bisa keluar itu bagaimana. Nah, kita tanamkan kepada pegawai kita, kalau memang tidak ada dokumen pernikahannya ya jangan sampai dikeluarkan duplikat nikahnya. Ya kita beri solusinya bisa mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama setempat. Jadi saya beri pemahaman kepada teman-teman saya di KUA Tegal Timur khususnya agar kita melayani sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau untuk menurut Bapak sendiri nih Bapak, terkait makna integritas itu apa tuh Pak menurut Bapak? Ya, integritas itu kesatuan yang utuh ya antara perkataan, pikiran, dan perbuatan secara konsisten
berkesinambungan, atau dalam bahasa agama ya istiqomah. Istiqomah. Karena istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Iya. Baik Bapak, selanjutnya harapan baik dari Bapak sendiri untuk KUA Kecamatan Tegal Timur khususnya dan lebih luasnya untuk Kementerian Agama Bapak. Ya, harapannya mudah-mudahan pelayanan yang kita berikan ke masyarakat bisa membuat masyarakat puas, seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan kepuasan yang diterima oleh masyarakat, masyarakat juga semakin berempati kepada kantor urusan agama dan khususnya Kementerian Agama, seperti itu. Baik. Ada yang ingin disampaikan Bapak terkait program-program yang ingin disampaikan gitu? Berarti ada? Ya, ini kan kemarin Kemenak Pusat menggulirkan gas nikah ya. Gas nikah. Ya, gas nikah belum lama kalau nggak salah, bulan Agustus atau bulan September. Maka saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya di wilayah Tegal Timur agar setiap kali ada peristiwa nikah pastikan pernikahan itu tercatat di kantor urusan agama setempat. Jadi jangan berani-berani melaksanakan pernikahan yang tidak dicatat atau pernikahan sirih, karena efeknya itu akan timbul di kemudian hari. Jadi pastikan ada 3 hal yang dicatat ya. Kalau di Indonesia itu ada 3 hal yang harus dicatat. 1, perwakafan. Wakaf juga harus dicatat ini. Wakaf juga harus dicatat. Ya, kalau wakaf siri itu kan tidak di KUA, otomatis tidak akan bisa muncul sertifikat wakaf dari BPN. Kemudian perceraian. Nah, perceraian juga ini harus dicatat ini. Ya, meskipun suami istri sudah berpisah 10 tahun, tetapi kalau belum mengajukan gugatannya kepada pengadilan agama, nah, maka itu belum dinamakan perceraian. Nggak bisa lagi kalau untuk nikah nggak bisa. Yang 3 hal, yang ketiga itu pernikahan. Jadi pernikahan juga harus dicatat. Khususnya yang pasangan-pasangan muda ini, ya jangan sampai nikah di bawah tangan. Apalagi kalau sudah punya anak, nanti efeknya kemana-mana. Yang kedua, ya pemerintah kan tahun 2022 kalau nggak salah itu mengamandemen undang-undang perkawinan, di mana usia pernikahan yang calon pengantin perempuan itu dinaikkan dari 16 tahun sekarang menjadi 19 tahun. Artinya semoga masyarakat itu tidak melakukan pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia. Ya, karena ini kan program yang sudah dicanangkan oleh BKKBN, oleh Kementerian Perempuan dan Kementerian Agama, bahwasannya masyarakat kalau bisa ya menikah jika usianya minimal di atas 21 tahun. Gitu. Memang berefek sekali itu setelah adanya usia nikah dinaikkan ke 19 tahun itu, mereka yang mengajukan pernikahan di bawah umur itu berkurang gitu. Tapi saya nggak tahu, jangan-jangan berkurangnya tapi mereka menikah siri. bisa juga seperti itu, karena di Kota Tegal sendiri itu sekarang itu kalau calon pengantinnya usianya di bawah 19 tahun, sebelum ke pengadilan agama itu harus ke pemerintah kota, minta rekomendasi ke dinas perempuan. Kalau itu nggak di ACC, pengadilan agama tidak bisa menyidangkan. Kalau dulu itu mudah, asal perempuannya hamil, itu pengadilan agama pasti memberikan dispensasi pernikahan. Nah, sekarang itu harus tahapnya ada ke pemerintah kota dulu, ke dinas perempuan gitu. Jadi 2 hal itu ya yang saya sampaikan sekali lagi. Pastikan pernikahan tercatat di kantor urusan agama. Gak usah takut, pernikahan itu prosesnya mudah. Kalau masyarakat bingung, datang ke KUA, bertanya-tanya. Semua ada solusinya. Tidak ada yang tidak solusinya. Gitu. KUA itu pasti akan bantu. Ya, orang ditinggal pergi pasangannya, mau ngurus cerai harus ada buku nikahnya. Nanti kita bantu. Buku nikahnya di mana? Di Riau. Kita bisa bantu. Kita punya jaringan
penghulu se-Indonesia bisa minta tolong duplikatnya biar dikeluarkan. Jadi pastikan masyarakat itu jangan takut datang ke KUA. Insya Allah kita bisa mengatasi semua masalah, insya Allah. Insya Allah. Ya, dari KUA Kecamatan Tegal Timur, KUA tertua di Kota Tegal, kita mendapatkan pesan-pesan yang sangat luar biasa nih Sobat Itjen, untuk jangan takut datang ke KUA karena insya Allah semua akan ada solusinya. Benar, ya. Baik, mungkin sekian Bapak obrolan Iya. kita hari ini. Semoga dapat berjumpa di lain kesempatan. Amin. Bersama saya Dwi Enostari. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Boleh setelah ini kita suar integritas. Oh ya, siap. KUA Kecamatan Tegal Timur. Suar Suar integritas. integritas.